Novi bisa namanya cacat. Bodoh amat, gak ada urusan Novi, dia bilang. Kalau emang hal yang benar, ya benar saya ceritain. Ngapain saya tutup-tutupin? Daripada masyarakat tertipu seluruh Indonesia. Gitu loh. Apa perlu saya sampaikan di sini, apa perlu saya bongkar? Ya, kalau Teh Novi pemakai narkoba. Itu pertanyaan, bukan judgement. Teh Novi secara pribadi, baik itu kemudian penggiringan opini, misalkan saja pengguna narkoba gitu ya, penipu apa segala macam, ini yang harus kami benahi lebih lanjut, yang insya Allah akan kami tempuh dalam waktu dekat. Dan kalian melaporkan salah satu dari kalian sebagai pengacara. Sekolah di mana, bro? Sebelum menyiapkan makanan, pengacara siapkan dulu makanan 50 pengacara. Ada nggak 50 nasi bungkus kali 3 hari kali 365 hari? Bang, kemarin abang sempat sebut Teh Novi pakai narkoba gitu ya. Nah, maksudnya abang mungkin ada buktinya kah? Seperti apa bang latar belakang abang menyebutkan statement itu? Oke, harusnya pertanyaannya yang cerdas, ya. Terus ribut netizen, makanya begini. Saya sebetulnya sering mengedukasi. Yuk kita sama-sama belajar hukum, ya. Ketika perasa yang memfitnah sesuai dengan literatus pasal 310 yang menyampaikan fitnah, terus yang menyampaikan pencemaran nama baik segala macam. Di situ teman-teman tahu kemarin bahwa saya di dalam posisi yang sangat sekali prihatin melihat kondisi Mas Agus. Saya menyampaikan kepada teman-teman audien, wartawan dan kawan-kawan yang ada di ruangan kantor, ya, sebaiknya ayo kita bertabayun, kita berdamai, ya gitu kan. Jangan sampai merasa terus menggiring opini bahwa ini tidak akan ada penyelesaian secara perdamaian. Maka dari situ saya sedikit emosi. Saya menanyakan kepada teman-teman, ya, apa perlu saya sampaikan di sini, apa perlu saya bongkar, ya, kalau Teh Novi pemakai narkoba. Itu pertanyaan, bukan judgement. Ya kan, biasanya boleh dong memberikan pendapat apa aja. Boleh, silakan. Terhadap orang tanpa kita menyebut nama inisial. Itu aja sih, ya. Kecuali ada orang yang memberikan statement, itu si Novi, pemain dia, pecandu dia. Itu pernyataan, bukan pertanyaan. Harusnya bisa tahu ya, question dan statement. Question dan statement. Harusnya lebih pintar dalam mengartikan itu semua. Coba lihat di KBBI. Orang yang tahu hukum, orang yang ahli dalam hukum, masa membedakan question sama statement tidak bisa, bang? Malulah seorang pengacara masa seperti itu. Tidak mencerminkan ketegasan ataupun ya tanggung jawab karena ucapannya. Sehingga Bang Erdelo ini sepertinya lempar batu sembunyi tangan, yang sebelumnya mengatakan menantang-nantang ataupun menuduh Mbak Novi. Nah, tanpa adanya bukti. Nah, hal ini yang ia menyatakan bahwa itu hanya pertanyaan, bukan pernyataan. Nah, sekarang bahwa ada beberapa praktisi hukum yang mengatakan bahwa Erdelo fitnah. Itu saya bertanya, bukan fitnah. Nah, betul bahwa pencemaran nama baik itu sukar untuk dibuktikan. Nanti ada ahli bahasa segala. Kalau saya bertanya, ya kan kalian menjawab atau tidak, kalian tidak menjawab, ya sudah, saya tidak bongkar. Tapi apapun yang saya sampaikan kepada publik, ini adalah suatu landasan di mana kami juga punya bukti-buktinya, ya. Kalau kemarin netizen ataupun yang melihat itu menjawab, apakah Bang Erdelo akan membongkar? Gimana netizen? Jawab coba di kolom komentar. Kita juga nggak ngomong sembarangan. Bukti apa itu, bang? Kenapa? Bukti apa? Ya barang bukti yang sudah saya sampaikan, termasuk orang juga yang diajak bermain narkoba. Yuk main narkoba yuk segala macam. Tapi kan saya nggak bongkar ke publik. Karena kemarin kesepakatannya, ya sudah bang, fokus ke Agus, saya fokus ke Agus. Apa salah saya bertanya, ya, dengan semakin permasalahan ini blunder ke sana ke sini sehingga tidak bertemu dengan damai, ya. Ini Novi ini masih sehat apa enggak sih? Kan saya juga perlu bertanya, ya. Dan ada informasi kepada kami, saya bertanya gitu loh.
di situ bertanya kepada kalian, perlu nggak saya bongkar kalau Nopi itu pemakai narkoba? Di mana perasa perbuatan melawan hukumnya? Ya, kalau laporin aja lah. Ya. Nah, saya juga sangat menyesal hari ini ternyata perdamaian itu tidak terwujud selama ini. Dan sampai saat ini klien kami belum pernah dan tidak ada menerima uang setelah uang itu kembali ke yayasan. Ya, jadi ini tidak ada kami melihat ada Nopi untuk menghubungi kami atau menghubungi Mas Agus. Ya laporannya sama kami dong, sama kuasa hukumnya. Jangan di TikTok ya. Oh ini kami menyarankan buat teman-teman. Aduh, ya. Jadi coba hubungi kami. Bang Erdelo, Bang Farhat, izin kami mau bertemu Mas Agus atau kami mau mentransfer donasi. Kalau niat gak usah ngomong, kan udah tahu nomor rekening Agus. Tapi sampai saat ini kita belum tahu ada informasi bahwa dari yayasan itu berhasil untuk bisa kembali lagi ke Mas Agus ya. Jadi patut diduga kami juga melaporkan tentang hal tersebut. Dan mungkin kami juga mendapatkan informasi ada beberapa rekannya bersama Mbak Nopi dulu di Jawa Timur, ya kan, Yayasan Semeru, Angkot dan lain sebagainya ya. Itu tentunya ada juga pelaporannya. Dan mau saya tanyakan begini, setelah saya bertanya kepada orang apakah Nopi itu ada narkoba, yang harusnya tes nih rambutnya, ya coba kita tes rambutnya ke BNN. Artinya Mas Agus sendiri tapi belum meminta atau belum menghubungi pihak yayasan lagi, Bang, untuk apa Agus menghubungi yayasan? Agus sudah sakit untuk berobat gitu maksudnya. Kan orang yang sekarang mengambil hak Agus, yang mengambil hak Agus lah yang harus bisa mengambil hatinya Mas Agus lagi, bukan kami menghubungi. Kalau seandainya kami tidak kalau seandainya kami mendapatkan informasi dari Nopi dengan baik, tentu kami juga tidak akan membuat laporan hari ini di Polda Metro. Ini gimana? Ada yang setuju dengan pernyataan dari Erdelo atau tidak? Karena ini berputar-putar pernyataan dari Bang Erdelo ini. Ya, semua percaya atau tidak dengan apa yang dijelaskan oleh Bang Erdelo ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Ini tadi dalam video kuasa hukum dari Wawa ini diam saja. Bantulah itu Bang Erdelo menjelaskan, biar kamu juga dapat panggung lah. Mari kita lanjutkan videonya. Yang pertama tentu kami akan memilah-milah ya, memilah-milah kasus ini memang akan kami bawa kemana, itu yang pertama. Karena memang kasus ini basicnya atau dasarnya memang antara hubungan Teh Nopi dengan Agus gitu. Yang kemudian ini alhamdulillah sudah sampai di titik ujung ya, yaitu kemudian di institusi yang memang memangku Undang-Undang 09/1961 itu, yaitu Kemensos. Nah ini kemudian kami berharap ini ada tindak lanjut yang lebih baik sehingga penyelesaiannya pun sesuai harapan semuanya, baik itu donatur, kemudian Teh Nopi maupun Agus. Di sisi lain memang ada aspek-aspek yang sangat merugikan Teh Nopi secara pribadi, baik itu kemudian penggiringan opini, misalkan saja pengguna narkoba begitu ya, penipu apa segala macam. Ini yang harus kami benahi lebih lanjut, yang insya Allah akan kami tempuh dalam waktu dekat. Maksudnya mungkin dalam inisial R ya atau Iya. Itu yang akan ditempuh jalur hukum. RDL. RDL. Berarti dalam Langsung saja Bang. Melaporkan terkait apa atas pencemaran nama baik atau Nanti teman-teman kita undang langsung di Polda tentunya atau di Mabes ya. Nah itu, tunggu laporan di Polda. Bang Erdelo, dari pihak Mbak Novi akan melaporkan Anda. Jadi tunggu saja di rumah ya. Terkait Mbak Novi yang akan melaporkan Erdelo, bagaimanakah tanggapan dari teman sepihaknya ataupun kuasa hukum sesama klien, yaitu Bang Farhat Abbas? Ini videonya, langsung saja check it out. Soal Erdelo katanya juga gimana menurut? Udah Erdelo itu bukti-buktinya faktanya nyata. Jadi silakan aja, kan namanya hak jawab kan selesai. Nggak usah lapor-lapor lah. Nanti hidup kalian sering lapor buat apa? Contoh Farhat sekali gebrak semua langsung rontok.
Oke. Katanya Erdilo sudah mempersiapkan 50 pengacara untuk menghadapi rencana laporannya Teh Novi. Pokoknya sebelum menurut menyiapkan abang. makanan, pengacara siapkan dulu makanan 50 pengacara. Ada nggak 50 nasi bungkus kali 3 hari kali 365 hari? Kalau ada baru boleh, kalau nggak ada jangan. Nanti pengacaranya nggak makan, nggak ada yang bela. Oke? Jadi harus menyiapkan makanan sehari 3 kali dikali 365 hari. Wah, itu Bang Erdilau sudah diperingatkan oleh Farhad Abbas untuk menyiapkan nasi kotak untuk pengacara 50. Waduh. Ini yang penting menyiapkan nasi. Farhad Abbas mau menemani. Aduh. Nah, mari kita lanjutkan. Ini Bang Farhad Abbas memang kocak orangnya. Saya sedikit aja. Farhad juga bersama saya. Erdilau sama Farhad itu sahabat saya semua. Ya. Kemarin saya juga sempat naik di Gomang, sempat juga tegur sapa. Tetapi ya, sebagai sahabat yang baik nih, saya harus memberikan teguran yang cukup keras karena sahabat itu sahabat baik. Ya, mudah-mudahan pasti ditonton ini. Jadi saran saya sebagai seorang advokat ya harus bersikap dan berperilaku ya yang mampu menunjukkan ya kepada klien, memberikan saran yang baik, memberikan putusan-putusan yang baik dan benar. Agar apa? Agar kedua belah pihak bisa mendapatkan solusi yang baik. Ya. Yang pertama nih, kemarin saya lihat ada Bang John LB menawarkan uang kalau mau dicabut. Nah, ini seharusnya ditanyakan ke Agus karena tawaran itu ke Agus. Siapa tahu Agus mau. Tetapi sayangnya dijawab oleh kuasa hukumnya. Nah, saran saya tanyakan dulu, siapa tahu Agus mau. Ya, sekali lagi saran saya kepada sahabat-sahabat saya, berikan saran yang baik. Terima kasih. Sebagai sahabat yang baik, pengertian juga ini mengingatkan ataupun menagih janjimu untuk bertanya kepada Mas Agus karena lumayan juga 5M. Ya, lebih dari uang donasi. Mari kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil saya Kasil aja ya. Jadi gini teman-teman, memang di dalam undang-undang advokat ada yang namanya hak imunitas. Ya, hak imunitas itu berlaku ketika kita sedang memegang klien, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tapi ada tapinya, ada pasal berikutnya yang menyatakan dengan niat baik. Dan saya menilai bahwa pengacara dari Agus ini sudah melampaui batas, sudah tidak punya etika dengan menjelekkan, membusukkan, pembunuhan karakter terhadap klien kami. Dan kami tidak akan tinggal diam ya bahwa saudara Erdilau, rekan sejawat saya yang luar biasa, anggap Anda sudah menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan kewenangan Anda sebagai pengacaranya Agus. Bahwa kewenangan Anda adalah tentang LP pasal 27, pasal 45 Undang-Undang ITE dan 310, 311 KUHP dan kemudian 369 KUHP. Dan saya menilai kalian semua itu tidak punya ilmu. 369 adalah delik aduan absolut dan kalian melaporkan salah satu dari kalian sebagai pengacara. Sekolah di mana, bro? Terima kasih. Dikatain itu sekolahmu kurang jauh. Sekolah di mana, bro? Kasihan Erdilo ngumpet. Aduh, Erdilo lagi sembunyi sepertinya, mempersiapkan diri ataupun akti yang baik kalau misalnya dipanggil pihak kepolisian. Kasihan juga ini, kalah lawan, salah musuh ini sepertinya. Mari kita lanjutkan. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia komentar. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia.
menari. Dalam dunia hukum, menuduh seseorang tanpa bukti atau lebih tepatnya fitnah diatur secara tegas. Setiap orang yang berani menuduhkan sesuatu dengan niat untuk mempublikasikannya tetapi tidak bisa membuktikannya bisa dikenakan sanksi. Ini tercantum dalam pasal 311 ayat 1 KUHP lama dan pasal 434 KUHP terbaru dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Jadi lebih baik berpikir 2 kali sebelum melontarkan tuduhan. Semangat! Jangan menuduh orang sembarangan karena pasalnya sudah jelas. Ketika memang tidak ada bukti, jangan asal bicara ataupun menuduh orang lain. Kalau tidak mau terjerat pasal dan dihukum. Ya, simpel saja hasilnya. Nah, mari kita lanjutkan video ya. Maka berdasarkan hal di atas saya mengundurkan diri karena saya hanyalah seorang pengacara yang tidak bisa berkhianat kepada klien dan tidak bisa menebar fitnah. Tanggal 4 Desember 2004 hormat saya. Tuh. Ini kenapa kok mundur, Bang? Bang Firdaus kok mundur kenapa? Kemarin katanya yang mengatakan sejarah baru dari para ataupun dari pengacara ini. Ya masa mau menelan ludah sendiri. Yang kemarin mengatakan kuasa hukum Mbak Novi itu mundur adalah suatu sejarah baru dari para pengacara ya. Sekarang Bang Firdaus sendiri mundur. Ini sepertinya memakan ataupun menjilat ludahnya sendiri. Melakukan yang sama dengan kuasa hukum Mbak Novi yang mundur itu. Abang telah menulis itu dengan teliti dan dengan Ya itu berdasarkan apa yang saya rasakan. dari itu sendiri itu Novi atau Gary sendiri bang dengan statement abang. Ngapain koordinasi lah dia aja bertelepon saya nggak diangkat. Koordinasi dalam apa? Kan saya udah sebarkan grup dia. Ya. Dia udah tahu ya. Udah tahu semua, sudah tahu. Kalau kurang tahu saya semuanya lagi di sini tuh kan pasti tahu ntar. Tadi kan ada jawaban dari PA atau telepon bang. Maksudnya? Kenapa di grup sudah disebar bahwa mengundurkan diri dari pihaknya PH-nya nolak. Saya ditelepon oleh si Jos sebagai ketua tim. Ya, kakak tolonglah jangan gitu loh. Kita bersama-sama. Maaf Bung Jos, saya tidak haus dengan popularitas. Silakan Anda yang ambil alih TV One yang saya dapati dan Uya-Uya. Silakan Anda yang masuk ke TV. Tapi dengan cara yang tidak sehat, beta tidak suka. Beta mundurkan diri. Jangan kakak, nanti bisa apa kata media tentang Novi. Novi bisa namanya cacat. Bodo amat, gak ada urusan Novi, dia bilang. Kalau emang hal yang benar, ya benar saya ceritain. Ngapain saya tutup-tutupin? Daripada masyarakat tertipu seluruh Indonesia. Gitu loh. Jadi saya nggak mau gitu. Jadi saya luruskan permasalahan ini. Gitu. Oke. Bang, abang sudah mengundurkan diri sebagai PH atau Menteri. Tapi tadi ada kabar baiknya dan Agus sendiri sudah datang ke Menteri Sosial. Kementerian Sosial juga sudah berpendapat bahwa ini akan diurus dan akan dibereskan. Karena udah kemana-mana nih kan dengan perkara dosanya ini dan dia sih poinnya tetap pengobatan Agus ke mata. Abang gimana melihat? Kalau saya sih melihatnya Agus ini memang akhirnya perlu dikasihani juga karena dia kan tertekan mental ya. Itu tadi pernyataan mundurnya Bang Firdaus dari kuasa hukum Mbak Novi. Ya baru berapa hari ini kemarin yang baru mengatakan menjadi kuasa hukum dari pihak Mbak Novi. Sekarang udah mundur aja. Singkat sekali. Nah, bagaimanakah tanggapan terkait mundurnya Bang Firdaus ini? Ya, mari kita simak video dari Mbak Novi. Kalau Bang Firdaus mundur katanya kuasa hukum Tenopi kan gimana sih menanggapinya itu kan sebenarnya dari Tenopi? Aku juga bingung ya ada statement seperti itu. Terus jadi nanti seolah-olah ini jaringan ke publik saya gonta-ganti PH gitu. Padahal yang jelas ini saya mengklarifikasi, kalian boleh cek juga di Instagram atau di TikToknya Bang Pablo, itu sudah klarifikasi secara clear bahwa saya belum ada tanda tangan surat kuasa ke Pak Firdaus gitu, belum ada tanda tangan sama sekali. Jadi kalau misalnya ada statement terkait itu saya juga kaget. Dan pada saat kita datang ke Dirjen Polriki itu hanya konsultasi gitu, kita silaturahmi, kita datang seperti itu. Oh, berarti Bang Firdaus maju sendiri, mundur sendiri. Cuma konsultasi kata Mbak Novi tadi, bukan untuk memberikan kuasa terhadap
Bang Firdaus. Nah, jadi belum ada tanda tangan kuasa ataupun serah terima kuasa sebagai pengacara dari pihak Mbak Novi. Nah, jadi sudah jelas belum ada kuasa dari Mbak Novi terhadap Bang Firdaus. Nah, jadi ya lebih baik mundur Bang Firdaus. Ya, semangat Bang Firdaus.